Assalamualaikum sahabat Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang kiai yang dihormati dan misteri yang mengelilinginya setelah wafatnya. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Warga desa berkerumun di sekitar kuburan Kiai Bakir, merasakan kepanikan yang mencekam ketika ratusan ular tiba-tiba menyergap lubang kubur, membuat mereka terdiam dalam ketakutan yang mendalam. Apa yang terjadi ini? Mengapa ular-ular ini muncul di sini? Tanya seorang pemuda, dengan nada suaranya bergetar, mencoba mencari jawaban di antara kerumunan yang mulai panik. Seorang ibu yang menggendong anaknya menambah, "Ini pertanda buruk anakku, kita harus cepat menguburkan Kiai Bakir sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Meskipun ketakutan merayap di hati mereka, warga desa akhirnya sepakat untuk tetap melanjutkan pemakaman Kiai Bakir, dengan harapan ular-ular tersebut tidak akan mengganggu mereka. "Mari kita kuburkan Kiai dengan hormat, karena beliau adalah orang baik yang selalu menolong kami," ujar kepala desa, mencoba menenangkan suasana yang semakin tegang. Mereka mengumpulkan tanah dan mulai menutupi makam Kiai Bakir, sambil sesekali melihat ke arah ular-ular yang melingkari kuburan, seolah-olah menjaga tempat tersebut. "Apakah kalian yakin ini aman? Ular-ular itu terlihat sangat agresif," tanya seorang warga lainnya, mencemaskan keselamatan mereka. "Kita tidak punya pilihan lain, kita harus melakukannya untuk menghormati Kiai," sahut kepala desa, menegaskan tekadnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Kiai Bakir dikebumikan dengan baik, namun rasa ketakutan tetap membayangi setiap langkah mereka pulang ke rumah. "Saya tidak akan bisa tidur malam ini," bisik seorang wanita kepada tetangganya. "Saya khawatir ular-ular itu akan kembali." Malam hari menjelang, ketegangan di desa semakin terasa ketika beberapa warga melihat ular raksasa melingkar di atas masjid, membuat mereka terperangah dan tidak percaya pada mata mereka sendiri. "Apa yang kita lihat ini? Itu pasti halusinasi," teriak seorang pria dengan wajah pucat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri sambil menunjuk ke arah ular yang besar. Namun, seorang wanita di sampingnya menambahkan, "Tidak, itu nyata. Saya juga melihatnya dengan jelas, dan saya tidak bisa berbohong tentang itu." Keraguan semakin menebal di antara mereka, sampai akhirnya beberapa orang mulai mendekati masjid, mencoba mengamati lebih dekat. "Kalau begitu, kita harus melaporkan ini kepada kepala desa. Dia harus tahu tentang ular ini," usul seorang pemuda yang terlihat lebih berani daripada yang lain. "Tapi, bagaimana jika ular itu menyerang kita? Kita semua tahu bahwa ular besar seperti itu bisa sangat berbahaya," balas seorang warga lain dengan nada panik. "Tenanglah, kita harus tetap tenang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," ujar seorang tetua desa, berusaha menenangkan suasana yang semakin tegang. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan mencari tahu lebih banyak tentang fenomena aneh ini. "Kita perlu berdoa agar tidak ada yang terjadi pada kita atau desa ini," bisik seorang wanita sembari pulang, merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Malam itu, mereka semua pulang dengan rasa gelisah, memikirkan ular raksasa yang telah muncul di atas masjid. Ketika pagi tiba, kabar tentang ular raksasa segera menyebar di seluruh desa, memicu berbagai spekulasi di antara warga yang mencoba mencari penjelasan untuk kejadian aneh tersebut. "Saya dengar, ular itu adalah jin peliharaan Kiai Bakir yang muncul untuk menjaga makamnya," kata seorang pemuda dengan nada serius, menarik perhatian para pendengar di sekelilingnya. Seorang ibu yang sedang mencuci pakaian di dekat sungai menimpali, "Jangan-jangan Kiai Bakir terlibat dalam ilmu hitam, makanya ular-ular itu datang menuntut sesuatu dari kita." "Kita tidak bisa berasumsi seperti itu. Kiai Bakir adalah orang baik," jawab seorang tetua desa, berusaha membela almarhum yang telah banyak berjasa. Meskipun demikian, banyak warga yang terus meragukan kesucian Kiai Bakir, dan setiap kali ular muncul, mereka semakin curiga. "Kita harus melakukan sesuatu untuk mengusir ular itu, kalau tidak, desa kita akan selalu berada dalam ancaman," ujar seorang pemuda dengan semangat, mengajak warga untuk bersatu. "Tapi, bagaimana jika ular itu bukan ancaman? Apa jika ular itu sebenarnya penjaga?" tanya seorang wanita, menyuarakan keraguan yang mengganjal di pikirannya. Perdebatan di antara warga semakin memanas, menciptakan dua kubu yang saling berargumen mengenai makna kemunculan ular tersebut. "Mari kita panggil dukun atau orang pintar untuk meminta petunjuk," seru seorang warga, berharap dapat menemukan jawaban yang memuaskan.
Dengan demikian, spekulasi dan suzon terus berkembang, meninggalkan ketegangan di udara desa yang sebelumnya damai. Dalam upaya mengatasi masalah yang semakin rumit, warga desa sepakat untuk melakukan pengusiran terhadap ular raksasa yang dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Kita tidak bisa membiarkan ular ini terus berkeliaran di sini. Mari kita berkumpul di masjid dan berdoa bersama, ajak kepala desa, berusaha mengumpulkan semua warga. Setelah berkumpul, mereka mulai mengucapkan doa dan mantra yang diyakini mampu mengusir makhluk halus, berharap ular tersebut akan segera pergi. Tapi, bagaimana jika ular itu tidak mau pergi? Apa yang akan kita lakukan? Tanya seorang wanita yang tanpa khawatir, menatap ke arah masjid. Namun, saat mereka melafalkan doa, ular raksasa itu tiba-tiba muncul dengan suara yang menggetarkan. Biarkan saya di sini, saya hanya ingin tinggal. Suara itu membuat semua orang terdiam, saling tatap dengan kebingungan dan ketakutan yang melanda hati mereka. Ular ini bisa bicara, seru seorang pria dengan nada terkejut, tak percaya akan apa yang baru saja didengarnya. Saya berhutang budi kepada Kiai Bakir, dan saya tidak akan pergi sampai saya bisa memberikan penghormatan terakhir, lanjut ular itu dengan nada yang penuh harapan. Ini bukan saatnya untuk bersimpati, kita harus mengusirnya, teriak seseorang dari kerumunan, menambahkan ketegangan yang sudah ada. Namun, tangisan ular yang terdengar pilu menambah dilema. Tolong, izinkan saya tinggal di sini, saya tidak bermaksud jahat, membuat banyak warga terenyuh. Di tengah kebingungan yang semakin mendalam, ular itu melanjutkan dengan penuh emosional, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kiai Bakir yang selalu membantunya dalam masa sulit. Kiai Bakir menyelamatkan hidup saya ketika saya sakit, dan sejak saat itu, saya berhutang budi padanya, kata ular itu dengan suara lembut, membangkitkan rasa empati di antara warga. Namun, pengakuan tersebut justru memperkuat keraguan di benak banyak warga yang masih terjebak dalam suzon terhadap Kiai Bakir. Jika benar Kiai Bakir baik, mengapa ia membiarkan ular ini muncul di desa kita? Seorang pria bertanya, mengekspresikan skeptisisme yang mengganjal. Mungkin Kiai Bakir memiliki tujuan yang lebih besar, dan kita tidak bisa menilai dari penampilan saja, jawab seorang tetua desa, mencoba memberi perspektif yang lebih luas. Tapi bagaimana jika itu hanya tipu daya? Kita tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan ular ini, sahut seorang wanita dengan nada khawatir. Saat perdebatan semakin memanas, ular itu tiba-tiba menghilang di depan mata mereka, menambah misteri dan kebingungan yang melanda desa. Dia pergi, apa yang terjadi? Teriak seseorang, merasakan kehilangan akan kesempatan untuk memahami lebih lanjut tentang ular tersebut. Ketidakpastian menyelimuti desa, dan setiap orang pulang dengan pikiran penuh pertanyaan, tidak bisa tidur nyenyak. Dalam hati mereka, benih ketakutan dan rasa ingin tahu terus berkembang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di desa semakin terasa ketika malam Jumat berikutnya, ular raksasa itu kembali muncul, kali ini dengan lebih menonjol dan terlihat lebih besar dari sebelumnya. Lihat, ular itu kembali, teriak seorang pemuda, yang langsung menarik perhatian semua warga yang berkumpul di masjid untuk pengajian. Apakah dia datang untuk mengganggu kita lagi? Tanya seorang ibu, dengan wajah cemas dan anaknya yang menggenggam tangannya erat. Namun, ular itu berbicara dengan lembut. Saya tidak datang untuk mengganggu, saya rindu mendengarkan ceramah Kiai setiap malam Jumat. Kiai Bakir sudah tiada, mengapa kau masih ingin mendengarkan ceramahnya? Jawab seorang lelaki, tidak percaya akan apa yang dia dengar. Ular itu menjawab, ceramah beliau selalu menekankan tentang perdamaian dan kasih sayang, dan saya merindukan kebijaksanaannya. Mendengar pernyataan itu, beberapa warga mulai ragu, apakah ular ini benar-benar memiliki niat yang buruk atau justru sebaliknya. Mungkin kita bisa mengadakan pengajian malam ini dan mengundang ular itu untuk mendengarkan, usul seorang tetua desa, melihat peluang untuk menjernihkan suasana. Apakah itu aman? Kita tidak tahu apakah dia akan berbahaya setelah itu, tanya seorang pria, tetap waspada meskipun banyak yang mulai menerima keberadaan ular. Namun, suasana hati mulai membaik saat mereka sepakat untuk melanjutkan pengajian malam itu, berharap ular itu bisa memberi arti yang lebih dalam bagi desa mereka. Setelah pengajian yang diadakan, warga mulai merasakan ketenangan dalam hati mereka, dan beberapa dari mereka mulai berpikir untuk mencari kebenaran tentang ular tersebut. Kita harus menghubungi sesepuh spiritual dari desa sebelah. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang ular ini, ujar seorang pemuda dengan semangat baru. Mbah Salji adalah orang yang tepat. Dia terkenal bisa berbicara dengan makhluk halus.
balas seorang ibu yang sudah mengenal Mbah Salji sejak lama. Dengan tekad untuk mencari jawaban, sekelompok warga pun berangkat menuju desa di atas bukit untuk menemui Mbah Salji dan meminta pendapatnya. Ketika mereka tiba, Mbah Salji menyambut mereka dengan ramah. "Apa yang membawa kalian kemari di malam yang tenang ini?" "Kami ingin tahu tentang ular raksasa yang muncul setelah wafatnya Kiai Bakir. Apakah ular itu milikmu?" tanya seorang pemuda dengan penuh harap. "Ya, ular itu adalah peliharaanku, namun dia lebih memilih untuk mengikuti Kiai Bakir," jawab Mbah Salji dengan nada yang bijak. Warga saling berpandangan, terkejut mendengar pernyataan tersebut, dan satu persatu mereka mulai mempercayai bahwa ular itu tidak jahat. "Apa yang membuatnya setia kepada Kiai Bakir?" tanya seorang wanita, ingin memahami lebih dalam hubungan antara ular dan Kiai. Mbah Salji menjelaskan, Kiai Bakir selalu menolong makhluk yang terluka, dan ular itu adalah salah satunya. Mereka terikat dalam rasa syukur dan kasih sayang. Dalam suasana yang penuh refleksi, Mbah Salji mulai bercerita tentang Kiai Bakir, bagaimana dia adalah seorang pengembara yang penuh kasih kepada semua makhluk. Suatu ketika, Kiai menemukan ular yang sakit dan merawatnya sampai sembuh, melindunginya dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Kenang Mbah Salji dengan nada penuh rasa hormat. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan bagaimana Kiai Bakir berjuang melawan ketidakadilan demi makhluk yang tidak bersalah. Kiai juga sering memberi sisa makanan kepada ular itu, sehingga mereka terjalin ikatan yang sangat kuat, tambah Mbah Salji, membuat warga semakin terharu. "Kami tidak pernah tahu tentang semua ini, kami hanya mendengar desas-desus yang tidak baik tentang Kiai," kata seorang wanita, merasa menyesal atas prasangka yang pernah ada. "Itulah pentingnya mencari kebenaran sebelum menilai seseorang. Kiai Bakir adalah teladan bagi kita semua," sahut Mbah Salji, menegaskan betapa berharganya kasih sayang. "Jadi, ular itu sebenarnya tidak berbahaya, bahkan bisa jadi dia adalah penjaga bagi kita," kata seorang pemuda, menyadari makna baru dari keberadaan ular tersebut. "Kita harus mengajak ular itu untuk berbagi cerita dan mungkin dia bisa mengajarkan kita tentang arti perdamaian," ujar seorang warga dengan semangat baru. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke desa dan memberi kesempatan kepada ular untuk berbicara di depan warga. Dengan hati yang penuh harapan, mereka pulang ke desa, siap untuk menyambut ular raksasa dan mendengarkan kisahnya. Malam itu, ular raksasa kembali muncul di pendopo desa, membuat warga berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu dan harapan untuk mendengar ceritanya. "Selamat datang kembali, kami ingin mendengar kisahmu dan apa yang sebenarnya kau inginkan," sapa kepala desa, membuka pertemuan dengan ramah. Ular itu mengangguk, "Terima kasih, saya ingin berbagi kisah tentang Kiai Bakir dan betapa banyaknya kebaikan yang dia lakukan." Warga menatap dengan penuh perhatian, siap mendengarkan setiap kata yang akan keluar dari mulut ular tersebut. Kiai adalah orang yang selalu mengajarkan tentang perdamaian, kasih sayang, dan menghormati semua makhluk, jelas ular dengan suara yang lembut. "Saya pernah terluka dan terjebak, dan Kiai Bakir menyelamatkan saya tanpa berpikir dua kali, membuat saya berhutang budi padanya," lanjutnya. Suasana di pendopo terasa hangat, dan banyak warga mulai merasakan rasa haru atas pengorbanan Kiai Bakir. "Saya ingin menjaga warisan kebaikan Kiai, dan itulah mengapa saya tidak ingin pergi," kata ular, menatap setiap orang dengan penuh ketulusan. "Kiai selalu mengajarkan kita untuk hidup dalam damai, dan saya ingin menjadi pengingat akan pesan itu," tambahnya, membuat banyak warga terharu. Dalam hati mereka, benih persatuan mulai tumbuh, menyadari betapa pentingnya mengenal kebaikan di balik setiap makhluk. Seiring berjalannya waktu, warga desa semakin akrab dengan ular raksasa tersebut, dan mereka mulai merasakan kehadirannya sebagai bagian dari komunitas mereka. "Kami ingin mengadakan pengajian rutin setiap malam Jumat, dengan tema perdamaian dan kasih sayang, serta mengundang semua makhluk untuk hadir," seru kepala desa, mengajak warga berpartisipasi. "Itu ide yang bagus, kita bisa belajar banyak dari pengalaman dan ajaran Kiai Bakir," balas seorang wanita, bersemangat untuk berkontribusi. Warga pun mulai mengundang berbagai kalangan untuk hadir dalam pengajian tersebut, termasuk mereka yang sebelumnya skeptis. "Kami akan menyiapkan makanan dan tempat untuk semua, termasuk untuk ular dan makhluk lainnya," ujar seorang pemuda, bertekad untuk menciptakan suasana yang ramah. Saat malam Jumat tiba, suasana di desa terasa hangat, dengan banyak orang berkumpul di masjid untuk mendengarkan ceramah dan belajar bersama. Ular raksasa pun turut hadir, berputar-putar di sekitar masjid,
mengingatkan semua orang akan ikatan yang terjalin antara mereka. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, karena setiap makhluk memiliki cerita yang bisa menginspirasi kita. Seru kepala desa menutup pertemuan. Dengan semangat baru, warga desa merayakan malam itu sebagai awal baru, menandakan kesepakatan untuk hidup dalam perdamaian dan persatuan. Dalam hati mereka merasa bersyukur, tidak hanya atas kehadiran Kiai Bakir yang telah tiada, tetapi juga atas pelajaran berharga yang telah diwariskannya. Seiring berjalannya waktu, pengajian rutin malam Jumat menjadi tradisi baru di desa, menyatukan warga dengan pesan perdamaian yang selalu dibawa oleh Kiai Bakir. Mari kita sambut setiap makhluk, karena semua memiliki peran dalam ekosistem kehidupan ini, ucap seorang tetua desa, menegaskan pentingnya saling menghormati. Warga pun mulai berbagi cerita dan pengalaman, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Saya belajar bahwa ketakutan hanya akan membawa kita pada kebencian, sementara cinta dan pengertian bisa membawa kedamaian, kata seorang ibu, mengungkapkan pemikirannya. Ular raksasa hadir sebagai simbol perdamaian, menjadi bagian dari pengajian dan mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Kami harus terus menjaga warisan Kiai Bakir, agar pesan-pesannya tetap hidup di antara kita, seru seorang pemuda, bersemangat mengajak semua orang untuk berpartisipasi. Suasana pengajian dipenuhi tawa dan kebahagiaan, serta rasa syukur atas perjalanan yang telah mereka lalui bersama. Kami akan mengadakan kegiatan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan, sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Kiai Bakir, lanjut kepala desa, merencanakan langkah selanjutnya. Warga sepakat untuk saling mendukung, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua makhluk, tidak hanya manusia. Dalam hati mereka menyadari bahwa perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi tentang saling menghormati, memahami, dan mencintai satu sama lain. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.